Setelah teman-teman memilih program beasiswa, hal yang harus selanjutnya kita isi yang pertama itu adalah reference information. Di bagian reference information ini, kita mengisi surat rekomendasi. Surat rekomendasi itu kita bisa dapatkan dari orang-orang yang memiliki hubungan akademik maupun non-akademik yang sifatnya itu mereka bisa mendukung aplikasi kita itu menjadi lebih kuat. Sebenarnya nggak ada patokan maksimal atau minimalnya, cuma saran dari aku adalah minimal 2. Yang pertama dari orang yang memiliki pangkat besar, dan yang kedua adalah orang yang memiliki kedekatan dengan kalian. Biasanya kan kalau orang dari pangkat besar itu mengeluarkan surat secara resmi, sehingga pernyataan-pernyataan yang ada di surat itu pun secara umum gitu. Sedangkan kalau orang yang memiliki kedekatan dengan kalian, mereka akan memberikan surat rekomendasi yang lebih detail, mulai dari kalian kenal di mana, terus dari proses kenalan itu mereka bisa menjelaskan karakter kalian. Terus dari karakter itu muncullah alasan yang kuat dari mereka bisa merekomendasikan kalian. Kalau aku itu dulu 3 dari guru dan 1 dari kepala sekolah. Dan teman-teman mungkin agak kesusahan dalam mendapatkan surat rekomendasi karena gurunya bisa jadi guru yang kalian minta itu bukanlah guru yang bisa berbahasa Inggris. Kalau aku pribadi dulu datang ke gurunya, aku jelasin ke gurunya tentang niat aku ingin ikut beasiswa ini. Kalau dia ingin merekomendasikan aku bisa buatin surat itu. Tapi seluruh isinya itu dari beliau. Yang pertama misalnya paragraf pertama, ibu, misalnya aku minta sama ibu guru misalnya, ibu kenal sama Rizka kapan, terus menurut ibu Rizka itu gimana, terus dari situlah alasan ibu dukung Rizka ikut beasiswa ini apa. Jadi aku yang mentranslatekan ke dalam bahasa Inggris, tapi pure seluruh isinya itu dari orang yang memberikan rekomendasi itu. Kalau misal dari kepala sekolah, memang dari sekolahnya langsung. Kemudian satu aku juga ada yang dalam bahasa Arab. Jadi total dari surat rekomendasi aku itu adalah 4. Dan ketika kalian meminta surat rekomendasi, jangan lupa pula minta email mereka, karena nanti kita juga ketika ngupload ada bagian harus kita mengisi email mereka. Katanya pihak ITB itu bakal mengkonfirmasi kepada mereka benar nggak kalau mereka itu memberikan rekomendasi kepada kita. Tapi di tahun aku dan beberapa teman yang apply, dan aku juga nanya ke pemberi rekomendasi aku, tidak ada satupun dari mereka yang mendapatkan email konfirmasi dari ITB. Jadi teman-teman nanti setelah submit aplikasinya, bisa secara kontinu nanya kepada pemberi rekomendasi apakah mereka mendapatkan email dari YTB atau enggak. Cuma dari beberapa tahun ini YTB enggak memberikan email konfirmasi kepada pemberi rekomendasi. Kemudian ada bagian preference. Di bagian preference ini kita diberikan hak untuk memilih maksimal 12 universitas ataupun jurusan. Dan ini diurutkan berdasarkan yang paling kita mau. Dan ketika kita memilih universitas ataupun jurusan, di situ akan ditulis syarat-syaratnya dan keterangan-keterangan lainnya. Misalnya diminta TOEFL atau enggak, diminta sertifikat ujian yang berstandar nasional atau enggak, kemudian durasi dari pendidikannya berapa lama, kemudian bahasa pengantarnya menggunakan bahasa pengantar apa. Dan di sini teman-teman sangat dituntut untuk berhati-hati dalam memilih universitas dan harus sesuai dengan kualitas aplikasi kita. Jadi kita harus tahu kualitas aplikasi kita itu seperti apa. Misalnya teman-teman tidak mengupload TOEFL atau IELTS, ataupun upload tapi nilai TOEFL atau IELTS kita itu tidak mencapai yang syarat yang diminta. Jika kita memilih universitas yang meminta atau memberikan syarat TOEFL tapi kita tidak punya TOEFL, itu akan berakibat fatal, karena tandanya kita dari segi syaratnya kita udah nggak lulus gitu. Bagaimana cara kita bisa lulus ke tahap-tahap selanjutnya? Jadi kalau misal teman-teman belum memiliki nilai TOEFL atau nilainya itu belum mencapai yang diminta, lebih baik memilih program-program yang menggunakan bahasa pengantar bahasa Turki, 100% bahasa Turki. Kemudian untuk permasalahan jurusan, kebanyakannya ini terjadi untuk yang akan apply S1. Pilihlah jurusan yang linear. Jadi nanti ketika kita buat letter of intent itu tujuan kita itu satu arah gitu.
Karena kalau misalnya kita pilih jurusan yang beda-beda, nanti letter of intent kita itu akan sedikit susah untuk diketahui oleh reviewer ini anak ini tujuannya mau kemana gitu. Kemudian dari segi penempatan urutan, tadi aku udah bilang yang paling kita mau, tapi kembali lagi kita harus mengetahui kualitas dari aplikasi kita. Jika kita merasa bahwa memang aplikasi kita itu memiliki kualitas yang tinggi, kita bisa menempatkan universitas yang memiliki peringkat tinggi di Turki. Kalau aku pribadi, aku peringkat pertama itu aku yang keberapa ya di Turki. Pada saat itu peringkat ke-12 di Turki, cuman sekarang ke-14 atau ke-15. Kenapa? Karena yang pertama, aku merasa kualitas dari aplikasi aku itu tidak terlalu kuat. Jadi aku memilih yang sedang-sedang aja. Kemudian yang selanjutnya adalah kota dari universitas itu adalah di kota kecil, bukan di kota besar. Jadi aku juga baca-baca katanya kalau misalnya di kota besar itu biaya hidupnya lebih tinggi, sedangkan di kota kecil biaya hidupnya berendah. Terlebih lagi aku bukan orang yang suka kota besar gitu, aku nggak suka kota yang padat. Dan nanti di akhir itu kita ada sedikit pernyataan yang bisa kita setujui dan bisa tidak kita setujui. Pernyataan mengenai apakah kita siap ditempatkan di universitas atau jurusan lain yang dianggap lebih baik oleh pemberi beasiswa. Dan aku menyetujui itu. Dan nanti akan berakibat di interview aku, nanti di video selanjutnya. Bagian selanjutnya itu adalah bagian letter of intent. Bagian letter of intent ini adalah tempat kita menuangkan alasan dan tujuan kita memilih Turki sebagai tempat pendidikan lanjutan kita. Dan kita bisa menuangkan dalam maksimal 3.000 artikel. Artikel itu maksudnya apa? Satu huruf itu dihitung satu artikel, tanda baca juga dihitung satu artikel, terus satu spasi juga dihitung satu artikel. Kemudian kita harus menuangkan dalam 3 poin penting. Yang pertama adalah pengalaman akademik kita yang mendukung jurusan yang kita pilih sekarang. Jadi ini semacam alasan kita memilih jurusan itu, tapi berdasarkan pengalaman-pengalaman yang udah kita dapatkan. Yang kedua adalah mengenai kenapa kita memilih Turki. Jadi di sini kita bisa menguji Turki, tapi tidak berlebihan. Jadi juga didasarkan pada data dan berdampak terhadap jurusan yang akan kita pilih. Kemudian ada future plan. Future plan ini adalah perencanaan kehidupan kita. Apa sih yang akan kita lakukan setelah kita lulus nanti? Dan usahakan ini adalah program atau plan yang akan berdampak pada dua negara kita sendiri dan Turki. Dan usahakan di sini kita memberikan plan atau memberikan perencanaan yang kita sendiri yakin bahwa kita akan mewujudkan itu. Dengan kita yakin nanti ketika di interview kita mempertanggungjawabkannya juga dengan keyakinan. Dan kalau bisa memang hal-hal yang bersifat real yang terjadi di kehidupan sekitar kita. Kemudian interview location. Jadi kalau misalnya di Indonesia itu ada 2 tempat yang akan diadakan interview. Yang pertama itu ada di Jakarta, yang kedua itu ada di Aceh. Cuman tahun 2020 setelah pemindahan ibu kota kan kita tidak ada interview secara offline karena tahun lalu itu, tahun 2020 itu interview secara online karena pandemi. Bisa jadi di tahun ke depan itu ada perubahan lokasi dari interview. Jadi pokoknya teman-teman bisa memilih yang paling dekat atau paling mudah untuk teman-teman datangi. Kemudian pada akhirnya itu ada summary application. Di situ kita semacam ada tulisan singkat yang bahwasanya kita menyetujui berkas-berkas yang kita isi itu adalah sesuai dengan aslinya, sesuai pada kenyataannya. Dan setelah itu ada tombol di bawahnya itu yang bertuliskan submit. Jika teman-teman sudah meyakini seluruh berkas-berkasnya telah terupload dengan baik dan seluruh hal-hal yang telah terisi dengan baik, teman-teman bisa mengklik submit itu tandanya aplikasi teman-teman telah terkirim ke YTB dan tinggal menunggu hasil dari YTB apakah bisa lanjut ke tahap interview atau hanya berhenti sampai di tahap itu.
dan untuk menunggunya itu juga lumayan lama. Oleh karena itu memang diharapkan kepada teman-teman semua untuk mempersiapkan berkas-berkas itu dari jauh-jauh hari, karena nanti ketika udah mendekati hari-hari penutupan itu, ketika kita mau submit itu susah, dan tidak setiap tahun itu ada penambahan hari. Jadi kita jangan mengharapkan ada penambahan hari. Di tahun 2019 itu ada penambahan hari, mungkin karena memang terlalu banyak peserta yang mendaftar. Tapi di tahun 2020 tidak ada penambahan hari. Oleh karena itu, beberapa bulan atau beberapa minggu sebelum dibuka pendaftaran itu teman-teman udah mempersiapkan seluruhnya, udah nge-scan seluruh berkasnya, udah mempersiapkan LOI-nya, terus dan hal-hal lainnya. Dan untuk LOI sendiri aku juga menyarankan kepada teman-teman lebih banyak untuk diskusi gitu sama orang-orang yang sering ikut lomba esai, sama orang-orang yang sering ikut kegiatan-kegiatan kepemudaan gitu. Dan aku juga dulu pernah dikoreksi oleh salah satu guru aku yang sering ikut kegiatan-kegiatan kepemudaan gitu. Dan dari segi bahasa Inggris pun aku juga dikoreksi oleh guru aku. Dan seluruh bagian dari tahap berkas ini jangan ada yang dianggap remeh, karena sekali lagi aku bilang di tahap seleksi berkas inilah yang paling banyak menggugurkan pelamar yang ingin mendapatkan beasiswa YTB. Oke, sekian dulu pembahasan kita mengenai tahap seleksi berkas kali ini. Aku mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Jika masih ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa langsung dituliskan di kolom komentar, ataupun bisa langsung ke Instagram aku di @rizkadelvia318. Sekali lagi terima kasih, dan forget to subscribe, like, share, and comment my YouTube channel Rizka Delvia Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.